Bunda di sini bisa menang melawan pelakor manapun ya, kalau Bunda tahu apa yang ada di dalam pikirannya dan bisa menyikapinya dengan elegan. Dan saya akan bongkar di video ini, Bun. Jadi simak sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, di sini saya meminjam perkataan dari seorang ahli perang di Cina, Bun. Intinya, kalau kamu mengenal lawanmu dan mengenal dirimu, kamu bisa memenangkan peperangan sebanyak apapun. Nah, karena itu penting buat para sahabat Bunda untuk tahu apa yang ada di kepala seorang pelakor ketika merebut suami Bunda. Oke, langsung ya Bun. Yang pertama, nurut dulu, dituruti kemudian. Nah, yang kedua, mental kompetisi. Nah, yang ketiga, senang ketika Bunda dan suami ini cekcok. Yang pertama Bun, nurut dulu, dituruti kemudian. Bunda tahu nggak kenapa banyak suami itu betah di dekat selingkuhannya? Nggak selalu karena pelakor itu lebih cantik Bun, dan nggak selalu karena dia itu lebih pintar, tapi karena di awal pelakor ini sengaja tampil sebagai wanita yang pengertian. Jadi apapun yang diinginkan suami Bunda, dia turuti dengan keyakinan bahwa nih, semakin aku banyak nurut, dia semakin lengket sama aku. Kalau udah lengket, apapun yang aku mau pasti dituruti. Makanya para pelakor dan para ani-ani itu punya satu ilmu yang mereka jaga, yaitu ilmu tahu posisi. Nah, karena itu dia akan nurut tanpa banyak nuntut dan seolah-olah mengerti posisi mereka. Iya, nggak apa-apa, kamu pulang aja. Udah ditunggu istri kamu tuh. Aku ngerti kok. Istri kamu nggak marah kan? Jangan sampai istri kamu marah ya. Soalnya kalau istri kamu sampai marah-marah, pasti bikin kamu nggak nyaman. Aduh, aku malah jadi kepikiran nanti nggak enak. Aku ngerti kok. Aku kan ini cuma simpenan. Mungkin gak terlalu penting dan gak ada artinya buat kamu. Tapi ya aku bisa paham posisi kamu di sini. Nah ini Bun, kata-kata itu Bun, kalau didengar sama suami Bunda, itu akan bikin naluri laki-lakinya itu keluar. Nah begitu suami Bunda dengar kata-kata semacam ini, dia akan luluh, merasa kasihan. Dan suami itu Bun, dalam hati dia bilang, duh kasihan banget ya orang ini. Aku harus bisa selamatin dia. Aku harus bisa jagain dia. Aku harus bisa bahagiain dia. Wah ini Bun, kalau udah begitu biasanya dia akan berpikir keras ya, apa yang bisa dia lakukan untuk bikin wanita pelakor ini tuh bisa happy. Dan dia akan mikir nih, enaknya aku beliin apa ya? Aku traktir di mana ya? Wah enaknya aku ajak liburan dia kemana ya? Jadi memang sebahaya itu Bun, seorang pelakor kalau udah kelihatan nurut. Apalagi kalau pelakor ini pakai susuk pemikat. Hanya dengan model kata-kata gitu doang aja Bun, suami Bunda langsung bisa dibikin luluh dan lupa sama anak istrinya di rumah. Kenapa? Ya karena adanya susuk pemikat itu yang membuat kata-katanya itu seolah sakti dan mengandung energi untuk memikat batin suami Bunda. Jadi Bunda perlu waspada kalau suami Bunda ini sudah mulai ada tanda-tanda lupa diri ya, karena ini butuh penanganan yang sangat serius. Dan insya Allah Bunda di sini saya siap untuk membantu membimbing Bunda. Oke lanjut ya Bun. Isi pikiran pelakor yang kedua adalah mental bersaing. Kenapa pelakor ini tahan untuk sok mengalah? Kenapa pelakor di sini tuh kuat untuk seolah-olah jadi nomor 2 atau cuma sekedar simpenan aja? Karena dia sadar bahwa dia punya lawan untuk disaingi, yaitu Bunda. Selama Bunda ada, ya dia nggak ada berada di zona nyamannya. Dia akan terus berusaha melakukan yang terbaik menurut versinya untuk bisa menaklukkan hati suami Bunda secara halus. Nah makanya kebanyakan waktunya itu akan dikerahkan untuk perawatan ya, cari barang branded biar kelihatan keren dan meraih suami Bunda. Jadi Bunda nggak perlu kaget. Nah memang Bun, kebanyakan ani-ani dan pelakor itu yang memang serendah itu hidupnya. Dan sampai kapan ini tuh berlangsung? Sampai dia itu berhasil menguasai suami Bunda seutuhnya.
Ya mulai dari perhatiannya, waktunya, uangnya, asetnya, bahkan kalau perlu nih, jiwa raganya itu dia kuasai. Nah makanya biasanya Bun, demi memuluskan niat ini, ada satu jalan pikiran lagi yang dia miliki, yaitu suka kalau bunda dan suami itu cekcok. Nah ini Bun yang ditunggu-tunggu pelakor. Jadi kalau bunda posisinya masih ingin mempertahankan suami bunda, maka dia akan melakukan berbagai cara, berbagai strategi, berbagai teror untuk membuat suami itu benci sama bunda. Dan banyak pelakor yang berusaha memancing istri sah, ya entah itu lewat teror chat, ya medsos, foto, video, dan banyak lagi. Tujuannya cuma satu, menunjukkan bahwa dia itu seolah-olah lebih unggul dari istri syah, sekaligus untuk membakar emosi bunda. Begitu bunda kepancing emosi, bunda marah meledak-ledak, melampiaskannya ke suami, wah itu pelakor Bun akan jingkrak-jingkrak nih, penuh sukacita, karena memang itu yang dia mau. Terus saya harus gimana dong bunda biar saya bisa menang melawan pelakor? Oke, saran saya yang pertama dan yang paling utama Bun, lupakan persaingan dengan pelakor. Dan tanamkan dalam diri bunda bahwa wanita itu tuh bukan saingannya bunda. Dan wanita itu cuman wanita rendahan yang gak ada harganya. Baik di mata masyarakat, di mata negara, apalagi di mata agama. Jadi bunda bisa blokir aja tuh semua informasi tentang wanita itu. Ingat Bun, bunda di sini adalah wanita yang punya harga diri, punya marwah, punya kemuliaan sebagai istri yang sah di mata Allah maupun di mata negara. Jadi mau dipermak pakai cara apapun, ya wanita pelakor itu nggak akan pernah satu level sama bunda. Karena level sejatinya itu ya jauh di bawah bunda. Itu yang harus bunda tanamkan dalam hati bunda. Dan ingat, istri yang berkelas itu nggak pernah bersaing dengan siapapun, tapi dia punya jalur suksesnya sendiri, yaitu ya jalur langit. Dan klien-klien saya yang punya masalah dengan pelakor, nah itu selalu saya wajibkan untuk menempuh jalur langit. Karena jalur langit inilah jalur yang paling mudah dan paling ampuh efeknya. Nah, ketika bunda menempuh jalur ini, maka bunda itu fokus sama Allah. Dan ketika bunda sudah fokus sama Allah, pelakor ya dengan energi pemikat sesakti apapun itu nggak akan bisa merusak rumah tangga bunda, karena aura rumah tangga bunda itu dinaungi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya klien-klien saya Bun itu selalu saya ijazahi zikir dengan memanfaatkan tasbih Karma Ar-Rahman yang memang sudah saya wirid dan saya riyadhuhi, sehingga berkahnya itu bisa membantu menetralkan energi susuk pemikat ya, pelet atau sihir pelakor, sekaligus membantu klien-klien saya untuk menyentuh hati suaminya agar sadar. Kenapa ini penting? Karena suami itu Bun kalau udah kepincut pelakor ya, apalagi udah terjerat dalam energi negatifnya, susah Bun untuk disadarkan kalau bunda di sini gak melakukan ikhtiar spiritual. Nah makanya jalur langit dan ikhtiar spiritual itu ya nomor 1. Oke lanjut Bun, yang kedua, selain fokus dengan jalur langit ini, bunda juga perlu fokus dengan hubungan bunda bersama suami. Jadi pas bunda lagi sama suami di rumah, ya anggaplah nih hanya ada 2 orang saja, yaitu bunda dan suami. Nah ini pastikan setiap obrolan itu tuh terasa nyaman, enteng, gak berat, ya gak banyak tekanan dan mengalir begitu aja. Udah Bun, fokus di situ dulu aja. Urusan pelakor, ya serahin ke Allah. Dan biarkan energi tasbih Karma Ar-Rahman itu bekerja dengan sendirinya membuat luntur energi tersebut. Jadi ketika bunda ngobrol sama suami, yaudah ngobrol aja Bun seperti biasa. Soalnya nggak ada apa-apa. Insya Allah nanti kalau bunda bisa istiqomah ya, menjaga energi rumah tetap positif, nanti energi pemikat itu akan rusak dengan sendirinya Bun. Nah, tahu-tahu suami bunda itu akan balik sendiri ke bunda, ya seperti yang sudah dialami oleh klien-klien saya. Dan kalau bunda di sini ingin saya bimbing sampai ke tahap ini, silahkan bunda bisa langsung klik saja link atau tombol WhatsApp di bawah video ini. Baik, itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.